Akhlakku. Kompetensi dasar. Pemaaf. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Di dalam bergaul setiap hari, disengaja ataupun tidak disengaja, pasti kita pernah berbuat salah, bahkan mungkin hingga menyakiti sesama. Maka sebagai orang yang beriman dan memiliki etika, moral dan akhlak, kita harus mampu menjadi orang pemaaf kepada sesama. Sebab sifat pemaaf ini juga merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil ma'rufi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan bagaimana mulianya seorang pemaaf kepada yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat, serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Sikap memberi maaf jauh lebih mulia dari sikap meminta maaf. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang memberi maaf biasanya didasari adanya kesalahan yang diperbuat orang lain terhadapnya, kemudian dia rela memaafkan kesalahan orang lain tersebut. Sedang orang yang meminta maaf justru sebaliknya, membuat kesalahan terhadap orang lain, kemudian dia meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Dari sini jelas bahwa sikap dan sifat orang yang pertama lebih mulia daripada sikap dan sifat orang yang kedua, meskipun semua hal tersebut merupakan akhlak yang mulia dan terpuji. Menjadi seorang pemaaf, mudah menahan amarah dan melupakan segala kesalahan orang lain memang tidak mudah. Namun, justru hal tersebut merupakan buah dari keimanan dan ketakwaan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha dan berlatih untuk menjadi pemaaf. Di antara hikmah yang dapat dirasakan dari sikap pemaaf diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Seorang pemaaf akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari orang yang dimaafkan. 2. Orang yang pemaaf akan memperkuat tali silaturahim dengan orang lain, termasuk orang yang dimaafkan. 3. Sikap pemaaf menunjukkan seseorang tersebut bertakwa. Bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap tingkah laku dan perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab sangat erat kaitannya dengan kewajiban. Tanggung jawab merupakan perwujudan dari sifat amanah, artinya dapat dipercaya. Sehingga tanggung jawab bersifat kodrati dan sudah menjadi bagian hidup manusia bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dilakukan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan. Sebagai seorang pelajar, kewajiban kita adalah belajar. Dengan belajar, kita telah bertanggung jawab terhadap kewajiban kita. Jadi, makna dari tanggung jawab sering dikaitkan dengan kewajiban. Maka, tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajiban kita.
Tanggung jawab menjadi ciri manusia yang beradab. Manusia harus bertanggung jawab karena menyadari akibat baik atau buruk dari perbuatannya. Sikap tanggung jawab harus dibiasakan setiap hari dengan cara: 1. Selalu ingat kepada Allah bahwa segala perbuatan yang dilakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban. 2. Menyadari betapa beratnya amanah yang diberikan kepada manusia. 3. Menyadari akibat buruk yang timbul dari sikap tidak bertanggung jawab. 4. Berani mengakui kekurangan sendiri. 5. Siap menerima resiko apapun dari kesalahan yang dilakukan. Ada beberapa dasar dalam agama yang menjelaskan tentang tanggung jawab sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun. Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah selain Allah. Lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Tahanlah mereka di tempat perhentian, sesungguhnya mereka akan ditanya. Quran Surat As-Saffat ayat 22-24. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 38. Ada beberapa manfaat atau hikmah dari perbuatan kita selama di dunia ini jika kita memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, yaitu: 1. Dipercaya orang lain. 2. Menjadi manusia yang berguna. 3. Memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adil. Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Menurut istilah, adil adalah meletakkan segala urusan pada tempat yang sebenarnya tanpa ada aniaya. Adil berarti seimbang atau tidak memihak dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan. Dengan demikian, orang yang adil selalu bersikap tidak memihak pada siapapun kecuali kepada kebenaran. Bukan berpihak karena pertemanan, keluarga, saudara, persamaan suku, bangsa maupun agama. Sikap adil ini adalah bagian dari akhlakul karimah dan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berbuat adil adalah sebaik-baiknya takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Keberpihakan kepada sesuatu yang tidak benar dilarang oleh ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu golongan atau individu janganlah menjadi pendorong untuk bertindak tidak adil. Seseorang yang bersikap adil akan mendapatkan manfaat yang amat besar dalam kehidupannya dan bisa menyelamatkan kehidupan akhiratnya. Beberapa manfaat bersikap adil diantaranya: 1. Mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. 2. Memperoleh keberkahan hidup. 3. Mendapatkan kebahagiaan batin. 4. Disenangi banyak orang. 5. Mendapatkan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. 6. Terwujudnya masyarakat yang tentram, aman, dan damai.
Bijaksana. Bijaksana artinya selalu menggunakan akal budinya dengan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya, bisa juga berarti cermat dan teliti serta berhati-hati. Sikap bijaksana adalah sikap tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa serta persoalan yang ada sehingga memancarlah keadilan, ketawaduan, dan kebeningan hati serta menyelesaikannya berdasarkan kebenaran dan tidak hanya mengikuti keinginan hawa nafsu saja. Umat Islam diperintahkan oleh Allah SWT agar bersifat bijaksana. Artinya, ketika hendak melakukan sesuatu, dipikirkan terlebih dahulu dengan cermat agar tidak terjerumus kepada kesalahan. Karena itu, umat Islam tidak boleh bersifat tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu perbuatan setan. Setan menjadi musuh nyata bagi manusia. Setan selalu mendorong manusia untuk berbuat buruk. Secara umum, untuk menjadi seorang yang bijaksana adalah dengan cara menjauhi akhlak buruk yang ada. Namun ada beberapa cara untuk menjadi orang yang bijaksana, di antaranya 1. Tidak emosional atau mudah marah. 2. Tidak egois, yang berarti hanya menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. 3. Memiliki kasih sayang terhadap sesama. 4. Selalu berupaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setiap kita telah diperintahkan agar supaya bersikap bijaksana dalam kehidupan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Orang yang memiliki sikap bijaksana akan memperoleh manfaat yang banyak sekali. Di antaranya, 1. Dapat terlaksana suatu aturan, karena orang yang bijaksana selalu berbuat sesuai aturan sehingga terwujud keselarasan hidup bagi masyarakat. 2. Dapat mewujudkan sikap disiplin. 3. Dapat menegakkan sesuatu yang hak, karena perilaku bijaksana akan menimbulkan kebaikan dan kebaikan akan menghasilkan kebenaran. 4. Dapat melaksanakan kewajiban, karena orang yang bijaksana selalu mengutamakan pelaksanaan kewajiban. 5. Dapat mewujudkan sikap adil, karena orang yang bijaksana secara otomatis bersikap adil.